Lovers, welcome back to Radio Vlogcast, make your day sounds better. Jadi di sesi Kaleidoskop episode kelima ini mungkin ada formasi yang berbeda ya. Karena kalian mungkin belum pernah ngeliat gue yang menjadi host di sesi Kaleidoskop. Karena hari ini di sesi Kaleidoskop episode kelima ini, gue Jo yang akan ngobrol-ngobrol nih dan berbincang-bincang seru di sesi Kaleidoskop episode kelima yang berbicara mengenai circle dalam circle. Nah mungkin kalian belum tahu nih circle dalam circle tuh apa kan? Nah jadi nanti kalian mungkin bisa dengerin nih sampai habis. Jadi kalian bisa tahu circle dalam circle tuh apa sih? Siapa tahu kalian masuk dalam lingkup itu. Tapi di sini gue nggak sendirian karena gue mau ngobrol-ngobrol asik kan tadi gue bilang. Jadi gue undang dua temen gue. Di episode kelima ini ada Emir dan Ekin. Halo semuanya. Halo semuanya. Boleh perkenalan diri dulu dong? Boleh. Halo semuanya, nama gue Emir dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Halo, kenalin nama gue Jacqueline. Gue dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 juga. Oke nih, jadi Emir dan Ekin dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Tapi sebelum masuk ke topik mengenai circle dalam circle, mungkin gue mau ngobrol-ngobrol dikit kali ya, mau bincang-bincang dikit sama mereka. Jadi apa kabarnya guys? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Ekin gimana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kalau Jui sendiri? Baik banget dong baik karena banget, ya? pengen ini kan lagi mau seru-seruan bareng kalian waduh, gitu. iya. Jadi Bener. harus ngerasa baik dong. Asli. Ya kan? Asli. Nah, kalian tuh udah mulai kuliah offline kan? Udah. Gimana? Kuliah offline-nya lancar, menyenangkan, tidak menyenangkan atau ya biasa aja? Ya kuliah offline kalau menurut gue sih seru sih. Seru. Asik ketemu teman ya kan, ketemu dosen. Jadi tatap muka gitu. Asiknya tuh apa yang bikin lo seneng banget gitu loh kuliah offline? Yang bikin seneng banget sih lebih ketemu temennya sih. Jadi kayak selesai kuliah jam 9, pulangnya jam 9 malam ya? Agak ya gitulah. Kalau lo sendiri gimana Kin? Kalau gue sebenarnya sejujurnya sama juga sih kayak Mir. Kita nggak boleh munafik juga kali ya. Jadi lebih seru ketemu Teman langsung sih. teman langsung gitu ya? Soalnya kayak selama kita pandemi kan cuman mungkin Laptop doang, liat mukanya, badannya enggak gitu kan. bosen kan? Bosen. Dan lebih bisa, abis itu bisa ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman, bisa makan Betul. bareng Betul. atau bisa main kemana gitu. Iya. Asik sih sebenarnya kalau kuliah offline ya menurut gue ya vibes-nya lebih asik aja gitu. Asik Lebih sering mainnya, terus Waduh. materi-materi juga lebih kena kan? Kena Iya. otak kan? Masuk Iya, nggak betul. kalau menurut lo? Iya, masuk sih. Apa yang masuk? Tapi Coba apa sih yang masuk? lebih ke Apa agak kaget ya. Agak ngantuk. Tiba-tiba ditanyain gitu ya. Iya. Lagi ngantuk-ngantuk gitu kan di kelas, tiba-tiba coba Emir jelasin yang tadi. Waduh. Ada nggak dosen yang kayak gitu? Kalau pas offline untungnya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi masih Benar. aman lah ya sebenarnya kalau misalkan offline. Masih. Gampang sebenarnya, tapi ujiannya susah kali ya. Ujian. Lebih- Kita ngerasain soalnya Iya, UTS. pas UTS kita ujian. Tes Ujian offline. Oh pernah UTS offline? Pernah. Pernah. Oh pernah. Pernah ya. Oh kita satu angkatan. Oh iya, kita satu angkatan ya. Sudah sih sama ya. Terus sama sih. Tapi kan siapa tahu gue ngambil matkul yang beda. Oh iya benar. Bener kan? Iya, betul. Iya ya. Tapi kalau ngomongin soal perkuliahan nih, kalian tuh punya circle gak sih di dalam kuliahan ini? Kan udah semester 4 ya. Udah semester 4, gak mungkin dong dari awal semester tuh sendirian mulu. Kalau gue sih ada ya. Ada. Temen yang emang belajar Main. bareng, Main. gitu. Kalau Ekin gimana? Kalau gue sendiri ada juga sih. Dan kebetulan kayak circle gue tuh bisa diajak nugas bareng, Oke. bisa diajak nongkrong, Nongkrong. bisa diajak curhat Curhat. juga. Jadi bersyukur sih. Jadi Masuk-masuk kayak udah dapet Circle-nya enak iya, gitu ya, ketemu betul, circle yang kayak gini. betul. Circle kalian tuh termasuk circle yang besar atau kecil sih kalau menurut kalian? Ya bisa bilang kalau menurut gue pribadi ya cukup besar sih. Cukup besar. Nah cukup besarnya lo tuh seberapa kuotanya gitu? Sekitar berapa ya? 20 orang ya. Banyak ya. Cuman enggak Itu gede banget loh. iya enggak langsung kayak yuk ngumpul 20 orang datang enggak kan masih ada yang enggak bisa, ada yang bisa. Mungkin itu yang dinamain circle dalam circle kali ya.
Jadi Bisa kayak bisa jadi. ada 20 orang tapi mungkin yang ngumpul kan nggak bisa 20-20-nya Betul. dong. Ada 10-nya lagi Nah, gitu. Oh, kalau menurut lo itu circle dalam circle kayak gitu? Iya, menurut gue kayak gitu sih. Maksudnya kan setiap orang nggak bisa si A sama si B harus kena banget. Susah kan? Susah sih. Susah. Jadi kan pasti dia nyari temennya si C nih bisa dapet. Oke. Jadi Bisa bikin- dapet. bikin circle bikin circle kan circle. Bisa sefrekuensi mas. Ya. Emang kalau dalam circle tuh ada yang gini itu maksudnya tadi Maksudnya tangan ini lo soalnya gini. kan ini circle ya. Bulat ya. Circle gua. Oh, gue ngeliatnya Gue gini. abangin gini. Jadi maksudnya ya gitu. Gak bisa Oke. 20-nya tuh kayak gue curhat ke Nyatu 20 orang. semuanya. Capek gak sih? Kayak gue lagi ini deh. Iya. Gue lagi ini, gue lagi ini. Capek kan ke Dan- semuanya Dan belum diceritain. tentu 20 orang tuh mau dengerin curhatan lu. Karena sebenarnya nggak semua orang tuh mau mendengar tapi nggak semua orang bisa memahami. Iya, itu Dan dia. menerima. Betul. Nah, kalau lo gimana Kin? Circle lo Sebenarnya seberapa banyak? Gak jauh beda sih sama dia. Cukup besar. Cukup besar. Nah, cukup besarnya berapa tuh Mbak? Ya sekitar 15-an lebih lah Oke, kayaknya sih. ini kurang 5 ya dari Emir ya. Jadi, Ya ya. tapi ya Beda-beda besar sih tipis sih. menurut gue. Beda Heeh. tipis. Karena kalau menurut gue circle ya itu udah cukup besar menurut gue. Karena circle gue biasa ya nggak biasanya sih 5 lah yang benar-benar nyantol banget di gue tuh 5, 6 yang bisa Iya. gue ceritain. Ya Iya. itu 20 orang nggak semuanya emang deket banget. Betul, Cuma betul. sekedar ya udah teman Temen main, temen gitu. nongkrong gak sih? Temen nongkrong. Temen Cuman nongkrong. nggak 20-nya gue deket semua enggak. Iya sih Betul. benar. Jadi lebih cocok ke beberapa orang doang Iya. gitu ya. Ya Jadi, pasti gitu gak sih orang? Iya benar. Jadi itu tuh sebenarnya circle dalam circle tuh sebenarnya itu. Iya Iya, kayak gitu. Mungkin menurut gue Yang dan- kayak listeners belum tahu tuh. Jadi circle dalam circle tuh misalkan kayak lo punya 20 orang terus yang ngumpul tuh ya nggak semuanya dan lo nggak deket ke semuanya kan, nggak deket ke Betul, Kat. 20-nya. Jadi mungkin ada beberapa doang. Oke, kayak gitu nih. Kita ngobrol-ngobrol asik aja kali ya. Boleh biar banget. boleh. teman-teman listeners tuh juga memahami apa yang kita omongin ya kan. Tapi kalian pernah gak sih di fase punya circle tapi circle-nya itu ngomongin temannya sendiri gitu. Misalkan nih, misalkan gue sama kita bertiga satu circle nih. Tapi gue sama Ekin ngomongin Emir. Lo pernah gak di situ? Di fase itu? Coba siapa Kalau- jawab? Coba dari Emir dulu deh boleh. Kalau dari gue kayaknya pernah ya. Cuman Pernah. gue tuh nggak tahu dia ngomongin gue. Gue sekedar tahu aja. Gimana Cuma tuh? maksudnya dia ngomongin gue nih. Mm-mm. Gue cuma tahu denger dari sini. Oh, Oh. ya udah. Gue tahu. Jadi Nggak gue ambil ke hati sih kayak ya udah nggak apa-apa. biasa aja lah kayak. Kayak, Oh lo anggapnya dia iri kali sama lo apa gimana? mungkin. Itu sih gaya banget. Oh. Senang banget. Mungkin. Kalau lo sendiri gimana Kin? Kayaknya pernah ya. Pernah. Karena kan kadang kalau misalkan kalau dia nggak datang mungkin Mm-mm. kayak kita lagi ketemuan gitu. Misalkan Joy mana gitu. Kok dia nggak datang? Oh iya, mungkin dia lagi ada urusan kali. Nah itu kan ngomongin orang nggak sih? Tapi maksud gue di sini lebih kayak ke arah negatif mungkin Oh ya. negatif. Kalau Kayak negatif, misalkan Emir lagi nggak datang nih, terus kita ngomongin, tau gak sih, masa Emir sama ceweknya tuh aneh banget kayak gitu-gitu. Jadi yang ngomongin lebih ke gosip sih sebenarnya. mungkin kalau gue Ngegosipin. ngedenger salah satu dari antara circle gue kayak gitu pernah. Mm-mm. Cuman kalau dari diri gue sendiri sih kayaknya lebih kayak iya udah gitu. Kayak Enggak. Lo nggak tertarik buat ngomongin temen lo sendiri kan? Seharusnya ya. enggak sih, Nggak tertarik enggak dong. sih. Kecuali mungkin ada beberapa hal yang kayak kabar kayak dia kenapa kayak gitu sih. Lebih ke kekhawatiran. Iya, Bukan oke. kayak gosipin gitu. Oh, lo Bukan nggak kayak gitu ya? Enggak. Lo nggak? Enggak, gue jarang sih. Maksudnya ngejelekin teman sendiri kayak buat apa. Oke. Kan nongkrong bareng juga. Tapi biasanya cowok gitu sih emang lebih ya udah lo mau sibuk sendiri sama dunia lo juga ya bodo amat. Iya, Cowok bodo- gitu gak sih bodo- biasanya? Iya sih, gue juga kayak Ya gitu. kan? Gue kayak lebih kayak dia mau ngomongin gue ya bodo amat. Bodo amat, Terserah lu terserah aja. lo. Heeh. Lu mau ngomongin gue kayak gimana, ya udah gitu. Tapi biasanya tuh kalau cewek, kalau gue pernah juga nih Lebih soalnya gosip ya? di fase yang temen gue ngomongin gue. Waduh, gimana tuh? Kayak sebenarnya tuh gue sakit hati banget sih. Waduh. Oh udah curhat. Agak curhat ya? Kayak Gimana tuh? nyelip-nyelip curhat lah ya. Iya. Dikit. Kayak apa ya? Dia ngomongin gue tapi gue nggak tahu kalau misalkan dia ngomongin gue. Gue tahu dari temen gue yang lain. Tapi ngomonginnya ya emang yang lumayan
kasar sih, maksudnya lumayan nyakitin hati. Cuma ya udah di masa itu doang gue sakit hatinya. Setelahnya gue kayak ya udah diketawain gitu loh. Jadi karena ya udah gue tahu orang yang kayak gini, berarti sikapnya kayak gini. Jadi lebih bisa memilih teman gitu. Tapi lu julitin balik gak dianya? Enggak dong. Oh enggak ya? Gue kayak ya udah deh gak apa-apa. Tapi mungkin kayak agak sakit hati sebenarnya. Cuma ya udah emang mungkin habitnya dia suka ngomongin orang, ngegosipin orang, ya kan? Kita kan gak ada yang tahu ya orang tuh gimana. Kayak gitu sih. Jadi sekarang gue lebih kayak ketawain aja tuh masa-masa SMA gue yang kayak gitu, yang lebih lucu-lucuan aja. Biar nggak dibawa sakit hati sebenarnya. Emang bagusnya sih gitu sih. Biar apa ya? Menurut gue kalau itu kan masa SMA ya, masa kayak transisi kita yang remaja enggak, dewasa enggak ya, labil-labil gitu. Mungkin dia ngomongin gue karena ngerasa gue gimana atau dia ngerasa dia gimana gitu kan. Yes, gitu. Masa-masa julid ya. Iya, masa-masa julid. Ya SMA emang gitu ya sih kalau misalkan. Iya sih. Temen nih lagi istirahat pasti lo ngomongin julid, gosip. Apalagi yang mau dibahas di pertemanan SMA. Gak mungkin lo ngebahas kayak tadi matematikanya gimana? Waduh, enggak, sangat tidak mungkin. Tadi IPS-nya gimana? Itu jarang terjadi di circle pertemanan ya kalau ngomongin itu. Gitu. Kalau dalam circle tuh termasuk yang toxic friendship gak sih kalau menurut kalian berdua? Kalau menurut gue sih bisa jadi termasuk toxic. Karena misalnya 20 orang kan, tadi 20 orang ya, konteksnya 20 orang, di dalamnya ada circle misalnya 3 isinya 4. Pasti gue yakin antara satu sama lain tuh sering ngomongin. Ini di 20 ini dibagi grupnya di 3-3 gitu ya. Iya. Dia pasti gak mungkin gak ngomongin gak sih? Iya sih, benar. Gak toksiknya tuh cuma karena ngomongin aja. Cuman pas lagi ngumpul kan biasanya ya udah tetap temenan. Kayak biasa gitu. Tahu bareng. Cuman kayak punya dendam di belakang kan biasanya. Ya sih lebih gitu sih. Agak kayak muka dua gitu gak sih jatuhnya, apa enggak? Tergantung orang sih. Gak bisa semuanya dibilang muka dua juga. Cuman ya gitulah, kalau lagi ngumpul bareng ngumpul bareng. Cuman ketika di belakangnya terkadang kan suka ngomongin. Ya tergantung kitanya juga sih mau nanggepinnya gimana kan. Oke. Jadi mungkin apa ya? Masuk kayak gitu. Mungkin kayak kalau muka dua itu sebenarnya yang gak muka dua juga, karena mungkin misalnya ya lo ngomongin gue, emang mungkin karena gue nya salah gitu, jadi lo ngomongin gue gitu kan. Betul. Misalkan ada negatifnya gue nih, gue jadi gak fokus kuliah apa gimana, jadi lo ngomongin gue emang karena salahnya gue, bukan karena lo pengen ngomongin jelek-jelekin gue kan. Iya, karena memperbaiki teman aja. Iya, biar gue nya lebih improve ke depannya. Betul. Ya, betul. Nah kalau dari lo sendiri Kim gimana? Tadi toxic gak sih? Menurut gue kayak kesempatan buat toxic tuh sangat besar ya. Oke. Kalau lingkupnya kayak tadi, kayak mirip sebesar tadi. Cuman gue pernah punya case di mana gue punya sahabat dulu SMA 4 orang nih. Oke. Termasuk gue maksudnya. Jadi emang kebetulan aja kita lebih sering. Jadi dari antara 4 ini gue lebih suka, lebih sering main sama si B. Jadi si CD-nya tuh berdua juga gitu. Berdua kalian dibagi dua gitu ya. Kan itu masih termasuk circle dalam circle gak sih? Iya, bisa. Jadi kayak tapi kayak karena kita berempat sahabatan. Jadi apapun tuh dikomunikasikan. Kayak bukan berarti gue lebih sering main sama si B, gue gak mau main sama CD. Gitu. Jadi kayak ya udah emang mungkin kesempatan buat ketemunya lebih sering gue sama si B dibanding sama C dan D. Mungkin karena lo lebih nyaman gak sih sama si B? Enggak, gue nyaman sama semuanya kebetulan. Tapi kenapa lo lebih condong ke B? Kesempatan itu ada. Ya emang karena lebih sering gue sama si B, kayak main gitu ke rumah gue misalkan, terus C main ke rumah si D gitu. Karena emang bisanya kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan berempatnya gabung gitu sering juga. Tapi kalau misalkan udah masuk barengan tuh ya tetap aja kalian klop satu sama lain kan. Iya, dan gak ada sama sekali kayak sakit hati. Kok lebih sering main kan kita sahabatan. Gak ada yang kayak gitu sih, karena kita kayak udah berpikir oh ya udah kayak
nggak semua hal tuh mesti dipermasalahin gitu loh. Selagi bisa diomongin dan dikomunikasikan dengan baik ya monggo. Tapi kan itu circle-nya masih hitungan circle kecil gitu ya. Nah kalau misalkan kayak sekarang lo kuliah punya 15 orang di circle lo, ada nggak sih kemungkinan toxic friendship itu tuh terjadi gitu loh? Kayaknya sih ada banget malah. Ada banget. Soalnya kan hitungannya kita baru kalau gue sendiri sama circle gue intensnya tuh baru ya pas offline nih sekarang ini. Jadi bener-bener belum bisa dibilang untuk ngenalin dia 100% gitu loh. Jadi mungkin ada sikap-sikap baru yang sebelumnya mungkin selama kita online kita nggak lihat. Iya benar. Tapi pas offline kayak wah ternyata dia orang kayak gini gitu. Tapi gue balik lagi sih kalau kayak misalkan case-nya Emir dia tahu diomongin, gue sih juga lebih kayak ya udah gak sih, kita juga nggak bisa nutup mulut orang. Iya benar. Ya dan yang tahu itu bener enggaknya kan diri kita sendiri dan emang teman-teman atau circle yang emang lo bener-bener percaya gitu. Jadi ya gak usah digubris. Iya sih. Selama itu lo ngerasa kayak lo gak ngelakuin yuk santai aja bro. Iya benar. Karena kita tuh gak bisa nutup mulut orang, tapi kita bisa nutup kuping kita sendiri. Benar gak sih? Jadi ya udah terserah lo lah mau ngomong apa, terserah lo mau nanggepin gue apa, tapi yang selama gue ngerasa gue masih benar dan masih oke-oke aja ngejalaninnya, ya udah gue jalanin gitu kan. Dan satu hal lagi sih, kita masalahnya udah di level kuliah. Betul. Kayak stop jalan kayak bocah. Jangan childish ya. Jangan childish. Sorry. Maksudnya kayak ya udah gitu. Ya udah living your life lah. Kayak lo punya urusan diri lo sendiri, gue juga punya urusan sama diri sendiri. Jadi ya udah, nggak usah terlalu ikut campur lah. Berarti menurut lo itu, atau menurut kalian kuliah itu berarti pertemanannya lebih individualis gak sih? Atau sama aja sebenarnya sama perkuliahan? Mungkin individualisnya lebih kepada saat ini nggak sih? Mata kuliah pas pada saat belajar. Pada saat UAS individualis. Cuman kalau dari circle yang gue dapetin di kuliah sih, anak-anaknya nggak kebanyakan individualis sih. Maksudnya ketika ada tugas, nanya dikasih juga. Iya benar. Pas ujian enggak sih kebetulan. Ujian enggak. Ujian masing-masing kok. Ujian masing-masing, teman-teman masing-masing di rumah tapi pakai masing-masing di rumah tapi lihat dong ini. Iya benar. Lihat dong. Ada Line, ada WhatsApp, ada Jimmy. Lihat tuh maksudnya sumbernya lo tahu dari mana aja. Iya. Tapi kalau udah nge-stuck sih jawabannya. Biasanya ya. Tapi enggak di copy semuanya dong, Mir. Semoga enggak ya. Kok semoga? Ada kejadian yang kayak gitu juga. Kejadian siapa? Ada lah, gue pernah ya? Pernah ada. Temen lo gitu ya? Temen gue. Bukan lo ya? Bukan gue, untungnya. Kasian dong. Gue lebih ke, gue introvert aja, gue ngajarin, enggak gue gak mau. Gitu. Oh wow. Aduh gue ya. Gitu dengernya kayaknya daripada kita terlalu membahas yang membahayakan. Ini ya. Kita back to topic gak sih? Oke. Lanjut. Agak serem ya ini ya. Terus gimana sih kalian tanggepin orang yang ngomongin temannya sendiri depan kalian? Tanggepin orang yang ngomongin temannya sendiri di depan kalian. Misalnya ya nih ya. Misalnya gue gak kenal sama lo Mir, tapi gue temenan sama Ekin temenan sama Emir. Ekin ngejelek-jelekin lo, ngejelek-jelekin Emir di depan gue. Kayak gue punya teman namanya Emir. Dia kayak gini-gini loh, dia gak asik banget temenannya kayak gini, aneh terus bla bla bla. Ya pokoknya ngejulitin orang yang sebenarnya gue gak kenal orangnya, tapi dia julitin ke gue. Tanggapan lo apa? Tanggapan gue sih kayak ya gue juga nggak kenal sama itu, mungkin gue cuma mendengar aja, memahami aja. Gue nggak mungkin juga kayak ngasih gue juga bisa benci sama tuh orang, kan posisinya gue juga nggak kenal, ya kan. Paling cuma lebih kayak gitu ya, okein aja lah. Cuma dengar ya, tapi nggak kasih feedback kan? Karena gue nggak kenal, secara personal gue nggak kenal yang diomongin tuh. Mungkin sebatas karena dia curhat ke gue, ya gue kasih feedback yang ya udah sebatasnya aja, nggak terlalu sih. Cuma ya buat ngedengerin doang, tapi lo nggak pengen tahu detailnya kan sebenarnya, karena lo nggak kenal sama orang itu kan. Iya, karena gue nggak mau benci seseorang sebelum gue kenal gitu. Iya benar-benar. Nggak bisa juga kayak gitu. Iya nggak boleh dong. Masa lo belum kenal udah benci terus sampai dibenci nah, itu bingung juga gak sih? Bingung. Nah kalau menurut lo gimana Kin?
balik lagi sih kayak pembahasan gue sebelumnya, karena gue case-nya gue nggak kenal dan ada temen gue ngomongin temen yang lain, lebih kayak selagi lo bisa menghindar dari yang bukan urusan lo, mending menghindar deh. Soalnya bisa juga terjadi kemungkinan di masa yang akan datang lo akan dapat masalah dari situ. Berarti lo mikirnya temen ini tuh rada toxic gak sih? Karena gini, soalnya gini, kadang belum tentu juga ya kayak temen yang ngomongin temennya nih, padahal gue gak kenal, tapi mungkin dia entah kesambet apa gitu, dia ngomong sama yang lain, ternyata dia bilangnya gue. Iya benar-benar. Nah, banyak loh case kayak gitu, banyak. Gak menutup kemungkinan lo juga bisa diomongin kan ke circle dia yang lain. Jadi kayak mending kayak ya gitu lagi, kayak Mir bilang lebih ke dengerin aja, nggak usah sekedar terlalu banyak komentar apapun, dan nggak usah nyari tahu juga karena lagi-lagi itu bukan urusan lo. Dan lo juga bisa ini gak sih, bisa tahu nih, oh ternyata orang ini kayak gitu, dan bisa aja gue jadi salah satu korbannya yang diomongin. Takutnya lo ada males gitu. gak sih temenan sama yang kayak gitu? Takutnya kayak lebih gitu. baik dijauhin. Takutnya sih. kita gak ngelakuin apa tapi diomongin yang enggak kan. Terlalu berlebihan nanti. Jadi makanya kayak konsep pilih-pilih teman tuh sebenarnya nggak apa-apa sih. Gak apa-apa kan? Malah Di kayak umur yang segini ya oke aja lo mau. iya, kayak dulu kan kayak jangan pilih-pilih teman. Iya, berteman mungkin dengan siapa saja. prosesnya Berteman dengan siapa saja. Tahu lagunya gak? Iya. Iya itu. Iya pokoknya kayak mungkin itu prosesnya, kita harus kenal semua orang juga kan. Iya. Kayak kenal karakter-karakter baru gitu. Terus baru makanya dipilih. Iya benar. Di umur ini Iya. dan di tahap ini kita sedang memilih teman yang mana yang untuk dilanjutkan ke depannya, mana yang kayaknya ya udah just a friend aja gitu. Sekedar kenal aja. Sekedar deket, Betul. kenal lah, sekedar deket tapi gak usah yang kayak dicurhatin lo lagi gimana, Betul. gimana gitu kan. Kalau dari kalian tuh tipe yang ngaduin ke teman kalian kalau mereka diomongin atau lebih memilih untuk diem aja biar circle-nya tuh nggak hancur? Kalian tipe yang mana nih antara dua itu? Kalau gue sih lebih ke diem aja sih. Diem. Karena kan kasihan dong temen lo yang diomongin. bukan kan kadang gue misalnya ngomongin si A cuma berdua, maksudnya nggak rame ya kan. Gue lebih baik kayak oh ya udah kita ngomongin aja, cuman sekedar kita aja yang tahu, nggak usah ke yang lain tahu kan ya sih. Jadi cuma gue berdua aja yang tahu dan yang lain gak usah tahu, ya udah cuma karena curhat aja gitu. Tapi kalau misalkan diomonginnya yang sampai yang aneh-aneh gitu, lo nggak kasihan gitu sama teman lo? Mungkin lebih ke sikapnya yang aneh ya mungkin ya. Sikap yang aneh tuh. Maksudnya sikap yang buruknya. Misalnya kayak telat nih kan. Awalnya gue ngomongin gak on time. Soalnya ada gak on time, sering telat. Temen gue. Nah mungkin gue ngomongin dulu nih sama temen gue, ini telat mulu deh. Tiap kita mau kemana telat mulu. Baru gue ngomongin langsung. Ke orangnya. Oke. Mungkin lebih ke sikapnya dia yang tolong menurut gue kayaknya lu bisa kurangin deh. Kayaknya lu bisa ubah deh. Kayak gitu. Atau mungkin cara kalian biasanya mengumpul aja jam 11. Kasih tahu ke dia jam 10. Ya, salah satu cara itu gak sih? Biar nanti itu menjebak sih. tapi kan dia tetap aja bisa datang jam 11. Ya kalau rumahnya deket sih aman aja. Aman. Kalau rumahnya yang dari Tangerang ke Kelapa Gading gimana? Iya. Itu sih urusan dia ya. Harusnya jam 11 jam 11. Aduh. Oh gitu. Ya kalau menurut lo gimana, Kin? Gue bisa bilang 50-50 sih. Jadi 50-50? tergantung case dan situasinya. Kadang misalkan ada nih seperti story yang real gue alamin ya, kayak misalkan dalam satu circle ini ada yang emang crush gitu sama salah satu anak. Dan menurut gue kalau nggak dikomunikasi ini bisa jadi toxic. Karena gue nggak mau lah kayak udah jadi circle, cuman udah fine aja, tiba-tiba cuman gara-gara ada dua yang orang nggak cocok. Kan sebenarnya nggak kecocokan tuh harus ada. Karena kan basically kan kita emang beda-beda ya setiap orangnya. Cuman mungkin ada orang-orang yang entah beda, maksudnya secara sikap atau cara dia ngomong sama orang itu kayak ada beberapa yang nggak suka gitu. Jadi lebih kayak guys coba diomongin deh, sebenarnya ada apa kayak gitu sih. Tapi di
di semuanya, di semua anggota lo ngomongin guys Anggota. kayaknya yang ada di saat itu. sebenarnya bukan pertemanannya gitu kan di circle nih terus lo Iya. ngomongin gitu guys kayaknya ada yang kurang enak. Anggota ya. Enggak sih, lebih kayak Anggota ya. lebih Jadi kayak apa dong kalau bukan anggota? Teman lah. Iya teman ya kan. Pertemanan, Jadi di betul. sesama teman ini Sama teman. lo ngomongin gitu lebih baiknya gimana. iya, bukan berusaha kayak so bijak, cuman kayak demi kebaikan juga gak sih? Biar Karena nggak hancur gak sih? siapa juga gitu yang mau, gak usah hancur dulu deh, kayak gara-gara ini jadi hatinya tuh gak enak ya satu sama lain, mainnya jadi gak Iya, enak. Orang ngapain main kalau misalkan satu sama lain ada sesuatu Ada yang gap gitu. gak enak gak sih? Gak Gak enak Lagi kan? ngumpul nih bertiga terus tiba-tiba Emir diem sendiri. Iya, ada Kan aneh banget. Kayak Ada flashback apa? ya, saya kayak flashback satu hal. Soalnya kayak banyak Enggak, juga gue tuh gak tahu. pengalaman-pengalaman yang kayak ngumpul terus juga, aduh Ada yang gue diam. gak enak nih, terus Ah. kayak pulang duluan ya, kayak kenapa Lah, gitu kita kan. lagi asik-asik ngobrol Iya. kan. Kayak Cuman gitu. kalau menurut gue terkadang kalau misalnya kita kasih tahu seseorang tentang sikap buruknya belum tentu orang itu nerima. Terima. Iya, jadi lebih ke baik kita pikir dulu apa dia nangkep gak sih apa yang kita omongin gitu. Iya, betul. Dia bakal nerima gak sih pas kita omongin, apa dia bakal berubah, apa bakal bikin dia jadi makin buruk gitu kan. Makin kayak Atau- gini banget ya. Atau ternyata. kayak dia mikir, lah yaudah apaan sih Emir ngapain ngomongin ke gue, kan diri Iya. gue. Kan ada orang yang menerima Iya, dan iya, tidak iya. menerima. Makanya gitu itu. kan. Makanya gue bilang tergantung case dan situasinya. Karena kan kita juga mesti ngenalin orang nih, kayak ini orang kayaknya bisa deh diajak ngomong diskusi kayak gitu, atau kayaknya enggak deh emang orangnya begini gitu. Jadi ya itu gue bilang tadi, harus ngenalin dia, harus tahu situasi dan kondisinya, timingnya tepat apa enggak. Berarti lo sebenarnya tuh kalau di circle bisa ngebedain lah ya. Misalkan ada yang bisa dibercandain dan ada yang nggak bisa dibercandain. Harus sih Ya menurut kan? gue. Seharusnya. Misalnya kayak Ekin, gue lebih terbuka ke Ekin karena Ekin lebih santai, nggak apa bahasanya kalau apa Nggak Nggak kaku awkward. kaku nggak banget kaku, lah ya. nggak kaku, nggak baperan, Hmm. nggak baperan gitu. Nah kalau Emir mungkin Emir yang gue omongin dikit langsung apaan sih Joy gitu loh. Jadi gue bisa harus sebenarnya dalam circle itu harus bisa ngebedain beberapa pribadi sih. Ekin yang kayak gini latar belakangnya, Emir yang kayak gini. Ya mungkin pas awal masuk kan emang kita kayak nerima semuanya kan. Tapi lama-kelamaan juga kita bakal ngeliat kan yang ini gimana, yang itu gimana. Nah, itu di situ kita bisa pilah-pilah sih. Oke. Seharusnya. Yang terakhir dong, satu kalimat buat temen yang suka ngomongin temennya sendiri. Boleh ngomong mungkin ke Mungkin Ekin dulu. duluan deh, ladies first Mungkin mungkin. dulu deh kayaknya. Duluan Sweet deh, kelamaan. Jadi gimana, bisa ulang nggak pertanyaannya nih? Satu kalimat untuk temen yang suka ngomongin temennya sendiri. Kalimat ya? Ya, Kalimat ya. Ekin. Ini takutnya gue jadi satu paragraf nih. Nggak apa-apa. Takutnya gue curhat ya. Satu Curhat ya. buku juga boleh. Lebih ke Curhat arah. Boleh ngomong ke kamera Kemana mungkin. nih, kemana Ke nih? yang sana. Pokoknya kalau menurut gue ya, jadi apa ya, mending lo berbuat baik deh sama orang. Takut gue kena karmanya. Oke. Serius. Karena serem Oke. aja gitu, kayak ya udahlah berbuat baik aja. Kalau misalkan ada yang nggak cocok, ya udah berarti emang Bukan cocok, klop bukan gitu. klop sama lo, udah itu juga sih intinya. Oke, dari Emir? Kalau dari gue sih lebih baik stop untuk ngomongin orang di belakang sih. Kenapa? Coba untuk lebih berani. Kalau emang lu nggak suka, lu ngomong ya udah ngomong aja gitu. Seenggaknya itu Lebih bisa. gentle lah ya. Iya, seenggaknya itu bisa bikin orang yang lu bukan nggak suka ya, maksudnya yang lu kurang serak, dia bisa jadi lebih baik lagi gitu. Kurang-kurangin lah intinya. Kurang-kurangin Malah berbuat aneh-anehnya baik. ya. Iya. Kurangin aneh-anehnya dan berbuat baiklah kepada Iya, semua orang. betul. Betul. Karena kita nggak tahu apa yang Itu kita poinnya. omongin. Kadang suka kelepas sendiri loh. Kan kita nggak ada yang tahu ke depannya karma itu seperti apa. Betul. Ya kan? Kita kadang Berbuat kelepasan. baiklah dan jangan aneh-aneh Nggak usah, karena kurang-kurangin lah. kurang-kuranginlah karena kita nggak tahu karma ke depannya akan terjadi seperti apa dan Yes. itu siapa. Betul. Jadi Yes. ya udah hidup tuh ya jalan dengan nikmat aja lah. Yang Perbanyak bener-bener teman. aja lah. Iya. Yang bener-bener aja lah. Perbanyak teman, jangan perbanyak musuh lah. Betul. Lebih Betul. banyak teman, lebih banyak koneksi. Koneksi, Betul. relasi, jawaban. Enggak ya. Jawaban masalah hidup gak sih?
sih Jawaban maksudnya. masalah hidup. Kalau lagi curhat. Betul, Ya, betul. Betul, jawaban masalah hidup. Jawaban masalah hidup. Oke, jadi kita udah ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang seru nih sama Emir dan Ekin di episode kelima sesi Kaleidoskop mengenai circle dalam circle ini. Jadi mungkin listener bisa lebih tahu lah ya apa sih circle dalam circle, karena tadi udah dijawab sama dua teman kece-kece ini. Kalau dari gue itu aja, thank you banget buat Emir dan Ekin udah mau sempatin waktunya buat main-main ke Radio Vlogcast. Jangan nyesel dan jangan kapok ya buat jadi teman-teman ngobrol di Vlogcast ini. Oke, gitu aja dari gue. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen dan juga share juga ke teman-teman kalian biar banyak yang nonton Radio Vlogcast. See you guys, bye bye. Makasih semua.